Kita hidup di zaman dimana kita bisa ngehubungin siapa aja. Tapi ironisnya, kita nggak punya siapa-siapa buat dihubungin. Kita ini hidup di zaman yang paling terkoneksi sepanjang sejarah manusia. Tapi ironisnya, kita adalah generasi yang paling kesepian dan paling rapuh yang pernah nginjek bumi. Coba lu buka HP lu sekarang. Lu lihat kontak lu, lihat follower lu. Berapa ratus, berapa ribu. Terus cek grup WhatsApp lu. Rame kan? Grup SD, SMP, SMA, tongkrongan, grup kantor. Notifnya beruntun gak pernah berhenti. Tapi jujur sama gue. Jujur sama diri lu sendiri. Dari ribuan nama yang ada di layar 6 inci itu. Kalau malam ini, jam 2 pagi, lu lagi ada di titik paling hancur dalam hidup lu. Lu lagi nangis jadi-jadinya di pojokan kamar. Dari ribuan nama itu, berapa orang yang berani lu telepon tanpa takut dijudge? Gue sering dibilang kolot karena suka ngebandingin tongkrongan zaman now sama zaman gue dulu di tahun 90-an. Tapi dengerin, zaman itu temen lagi hancur, kita patungan beli nasi bungkus. Kita temenin di pos ronda sampai pagi, nyebat bareng sampai bego. Zaman sekarang, temen lu lagi hancur, lagi nangis, lu bukannya nepuk pundak dia. Lu malah ngeluarin HP, lu rekam diem-diem dari belakang, masukin ke IG story, dikasih backsound lagu sedih, terus captionnya, "Stay strong bestie, God is with you." Tuhan emang lagi bareng dia, tapi lunya malah asik nungguin viewer story lu yang nambah. Lu ngeksploitasi kesedihan temen lu sendiri demi asupan validasi. Malam lebaran kemarin, di tengah gempuran jutaan konten opor ayam dan pamer kumpul keluarga di timeline, gue nulis status WA. Bukan buat konten, bukan buat eksperimen. Gue nulis karena gue udah gak tahu lagi harus mulai dari mana. Gue tulis di status WA gue, lebaran sendirian, orang tua udah gak ada, adik kakak udah pada sama keluarganya sendiri-sendiri. Ngapain lagi gue hidup ya? Otak gue tuh lagi bener-bener muter di tempat yang gelap. Lo tahu respon dari kawan-kawan gue waktu itu? Temen-temen nyata gue yang respon dengan cara di luar nalar. Ada yang panik ngelepon cuma buat sekedar bilang, gue ngegas, meluncur bawa Amer. Ada juga yang WA panjang lebar nasehatin. Tapi di ujungnya dia bilang, "Ahi, kalau ente emang udah mentok, jangan mati sia-sia. Ane siap nemenin ente, kita berangkat jihad ke Palestina." Dan ada satu temen gue yang balesnya gini, "Terusin hidup lu anjing, asal lu tahu ya, di alam kubur gak bisa ngocok." Dan di tengah derasnya hujan, sepupu gue hujan-hujanan datang. Bukan buat nenangin, bukan buat meluk, tapi malah ngomel-ngomel sambil ngejenggut. Sampai akhirnya temen gue yang bawa Amer datang. Konyol emang. Tapi gue ketawa. Dan di detik ketawa itu, sepi gue kalah sebentar. Konyol, tapi nyata. Lu mau denger bukti paling brutal soal kesepian? Ada kalimat yang paling susah diucapkan kalau lu lagi ada di titik itu. Kalimat itu adalah, gue lagi gak baik-baik aja. Sob, lu tahu gak kenapa interaksi absurd tadi bisa nyelamatin kewarasan gue? Ini sign sob. Validasi di medsos itu cuma ngasih lu dopamin, hormon candu yang murah. Meledaknya cepet, tapi hilangnya juga cepet. Habis itu lu ngerasa kosong lagi. Sedangkan di otak kita, itu ada hormon yang namanya oksitoksin. Hormon pelukan, hormon rasa aman. Dan oksitoksin itu cuma mau keluar kalau ada interaksi yang jujur dan nyata. Mau lu dapat emot peluk 10.000 kali di TikTok, otak lu gak peduli. Layar kaca tuh gak bisa netesin oksitoksin. Tapi coba lihat kelakuan lu sekarang. Demi dibilang punya circle, lu maksain nongkrong di coffee shop estetik. Mesen kopi karamel, macchiato, oat milk, decaf, extra shot, apalah anjing. Kopi saset 3.000-an yang dikasih es batu sama nama bahasa Inggris lu bayar 50.000. Lu duduk berjam-jam, dikelilingin sama 4 orang temen lu, tapi mata kalian berlima nunduk ke bawah ngeliatin layar masing-masing. Ini tongkrongan apa warnet zaman Ragnarok? Dan yang paling ironis,
Lu bisa ketawa ngakak ngerespon joke receh dari grup WA dari orang yang lagi duduk di depan muka lu. Lu maksain masuk ke circle cuma karena lu takut dibilang kesepian. Padahal kalau besok pagi lu jatuh miskin, orang-orang yang lagi ngopi bareng lu itu adalah orang pertama yang bakalan left grup WA lu. Lu tahu nggak? Ada penelitian paling panjang dalam sejarah manusia. Penelitian yang dilakuin oleh Universitas Harvard. 80 tahun. Bukan 8 hari, 8 minggu, 8 bulan. Tapi 80 tahun. Mereka neliti nasib ratusan orang dari mulai tukang sapu sampai presiden Amerika. Dan ternyata hasil penelitiannya, satu-satunya kesimpulan dari riset 80 tahun itu adalah yang bikin manusia bahagia, waras, dan umurnya panjang adalah kualitas hubungan yang mendalam. Kualitas mendalam. Bukan seberapa banyak follower lu, tapi seberapa kuat lu yakin kalau malam ini lu masuk IGD, ada satu manusia yang bakal nemenin lu di pinggir kasur tanpa diam-diam ngerekam lu buat IG story. Makanya habis lu nonton ini, matiin dulu videonya. Buka kontak lu. Cari satu nama. Satu orang yang entah kenapa tiba-tiba muncul di kepala lu waktu gua ngomong tadi. Kirimin aja dia pesen. Gak perlu panjang-panjang. Cukup, gua kangen lu. Gimana kabar lu sekarang? Itu aja. Simak baik-baik responnya. Kalau dia jawab panjang lebar, syukur alhamdulillah. Dengerin sampai habis. Kasih dia panggung. Itu artinya dia ngerasa aman dan lega nemu manusia nyata buat tempat dia bernafas. Tapi kalau dia cuma bales, aman kok, emot senyum, singkat, selesai. Itu bukan berarti dia beneran aman. Jangan lu biarin dia sendirian malam itu. Karena mungkin dia lagi nunggu ada yang nanya lebih dalam. Persis kayak yang dulu pernah lu tunggu juga. Kesepian di tengah keramaian itu nyata buat jutaan orang hari ini. Berdamailah sama fakta itu. Menangislah kalau lu emang lagi hancur. Lu gak salah. Tapi setelah nangis, usap muka lu. Hadapin konyolnya hidup ini bareng manusia nyata. Beban batin itu gak bisa dinilai dari apa yang diucapkan. Tapi dari apa yang gak pernah diungkapkan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak orang yang tahu nama lu, tapi seberapa banyak orang yang tahu makna di balik diam lu.